Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian tadabbur Al-Quranul Karim dan tafsirnya yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini pagi yang cerah. Berharap kita semua rahmat dan kasih sayang Allah pagi ini diberkahi, pertemuan ini dapat ilmu yang kita bawa pulang dan bisa kita amalkan jadi catatan amal baik kita dan menjadi bekal kita dunia wal akhirat. Semoga kita yang hadir di sini semuanya dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat kita, diri kita dan keluarga kita seluruhnya tanpa kecuali. Salawat dan salam berharap kepada Allah agar disampaikan kepada kekasih kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kerabatnya, sahabatnya, dan kita semua di sini insyaallah semuanya berjumpa dengan beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Kita lanjutkan mengaji surat Al-Balad, negeri. Kalau tidak salah kita sampai pada ayat jawab sumpah ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita baca dulu suratul Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad.
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sampai sadaqallahul azim. Kemarin sampai pada ayat yang keempat, laqad khalaqanal insana fi kabad. Jawab sumpah. Maksudnya Allah bersumpah dengan negeri Mekah atau kota Mekah, tanah haram. Allah bersumpah dengan walid dan walad, wa ma walad. Kemudian Allah bersumpah dengan, Allah menjawab sumpahnya dengan sebutan, dengan pernyataan laqad khalaqanal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu memanglah senantiasa menghadapi berbagai kesulitan demi kesulitan hidup, mulai dari dia lahir sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepayahan itu terus bertambah sehingga berjumpa dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla, ya. Dan sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya ya Bu ya, urutan kesulitan manusia itu seperti apa, mulai dari putus tali pusar, menyusu, menyapi, sampai dia sakaratul maut, ya, itu ringkasnya. Kemudian intinya apa, disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah menciptakan manusia berhadapan dengan berbagai masalah. Jadi hidup ini pindah dari suatu masalah ke masalah yang lain, tantangan ke tantangan yang lain. Begitu fitrah Allah. Kalau kita sudah tahu memang kodrat dan suratan takdir kita demikian, kata Buya Hamka, maka kepayahan hidup sudah menjadi suratan takdir dari Allah bagi manusia, maka kita lebih siap untuk menghadapinya. Nah, kemudian ingat bahwasanya setiap kepayahan yang kita alami kalau diiringi dengan iman dan amal soleh menjadi pahala, menjadi sesuatu yang sifatnya investment, tak akan rugi. Satu tetes peluh pun ada nilai di sisi Allah kalau digunakan untuk kebaikan. Satu tetes bensin pun ada nilainya kalau digunakan untuk perjuangan Islam, ya. Satu helaan nafas bahkan kalau digunakan untuk kebaikan maka tidak akan Allah sia-siakan. Baik, ketahui Hamka satu. Yang kedua, sia-sialah orang yang habis penat capek dalam hidupnya ini, semua yang dia miliki itu sudah masa mudanya habis, uangnya habis, waktunya habis, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Maka orang kalau bikin kebaikan capek apa ya? Panik. Tapi orang yang membuat maksiat capek, panik juga. Ini paniknya sama tapi nilainya berbeda. Baik. Kemudian kata sebagian ulama lagi, lam yakhluqillahu khalqan yukabidu ma yukabidu ibnu adam wa huwa ma'azalika adhaful khalqi. Tidak pernah ada makhluk yang Allah ciptakan seperti anak manusia ini yang menghadapi berbagai macam problem dan trouble, beban di dalam kehidupan ini, padahal dia makhluk yang paling lemah. Oleh karena itu manusia secara desainnya memang fitrahnya dia pasti membutuhkan kekuatan untuk menghadapi semua itu, dan tidak dapat
kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Awak makhluk paling lemah tapi masalah paling banyak. Supaya dididik batin kita, diri kita ini untuk bersandar kepada yang Maha Kuat Al-Qawiyyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Allah kasih kita sedikit rasa takut, sedikit kekurangan, sedikit penyakit, sedikit trouble, sedikit, agar hati kita ini langsung tercas ya. Hati kita ini terbiasa untuk merujuk kepada yang punya kekuatan, yaitu Allah. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah kan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Kita ini adalah punyanya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita merujuk kepada Allah. Raji' itu dia merujuk. Kan menjadi lemah, kan menjadi stres, kan menjadi mungkin bunuh diri dengan realita kehidupan kalau seseorang tidak mengembalikan hatinya kepada yang punya, yang empu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirnya itu kan sering kita dengar, baca la haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian ayat selanjutnya itu sudah kita bahas pekan lalu, ini sekedar mereview. Kemudian ayat berikutnya, apa ayat berikutnya? Ayat yang kelima, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahadun. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Di situ adalah hamzah istifham alias hal, maknanya hal, apakah? Hal gitu kan. Hal yazunnu al-insan ya. Makanya sebagian ulama mengatakan makna al-insan di sini adalah khusus pada orang kafir ya. Sebagian mengatakan al-insan dalam ayat ini khusus kepada orang kafir. Siapa orang kafirnya? Jadi al-insan di sini cabangnya dua. Satu umum, manusia secara umum, yang kedua khusus manusia tertentu. Manusia tertentu ini bercabang pula manusia kafir. Manusia kafir ini bercabang pula, maksudnya kafir tertentu. Kafir tertentunya siapa? Di situ bercabang pula. Setidaknya Imam Al-Qurtubi menyebut dua orang ya, ketika ayat ini turun mengenai dua orang ya. Satu bernama Al-Ashad bin Kaldah, nazalat fil Ashad bin Kaldah. Saya nama bu Al-Ashad bin Kaldah. Terbiasa ya dengan nama orang Arab ya. Al-Ashad bin Kaldah. Siapa Al-Ashad bin Kaldah itu? Jadi kan kalau kita terjemahkan dulu ya simpelnya, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya tidak ada yang mampu menguasai dia? Ya, biasanya kalau orang sudah merasa seperti ini tuh, kalau dia punya power, rasanya nyuna paling tinggi. Rasanya dia yang punya kekuatan sendiri, yang kayu surang kok miskin solahnya. Sama kayak pengantin baru, mereka merasa raja dan ratu, semua ngontrak. Jadi kadangkala kalau manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah, dia merasa ini yang paling hebat. Maka ditegur oleh Allah, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia merasa bahwasanya tidak ada yang kuasa terhadap dirinya ya. Dan ini retorikanya bertanya, kan tadi istifham, ayahsabu, apakah manusia itu menyangka bahwasanya diri dia itu tak dapat dikuasai oleh apapun juga, padahal di atas segala sesuatu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau orang mengetahui kemampuannya itu terbatas dan dia mengetahui banyak hal, banyak orang, dan apalagi dia mengenal Allah sebagai Rabbul Izzah, maka cenderung dia memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Nah, ini terapi dari Allah nih, mengingatkan kita bahwasanya kita inilah makhluk yang lemah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala,
masih banyak yang di atas diri kita lagi. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Nah, sebagian mufassir mengatakan ayat ini turun kepada seorang yang bernama Al-Ashad bin Kaldah. Siapa itu Al-Ashad bin Kaldah? Orang kafir Quraisy yang paling kuat tenaganya, paling gadang badannya, paling barek badannya, paling kuat tenaganya, yang dengan itu dia gunakan untuk memerangi Islam Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi musuh Nabi itu dalam Quran banyak disebutkan, tapi tak disebutkan namanya secara eksplisit kecuali Abu Lahab. Abu Jahal nggak disebutkan juga. Kalau Abu Lahab disebutkan eksplisit di surat Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab, gitu kan. Surat Abu Jahal banyak tuh, diantaranya dalam surat Al-Alaq, ara'aita allazi yanha 'abdan iza shalla. Siapa mengganggu orang salat tuh? Abu Lahab di situ. Abu Jahal, kemudian inna syani'aka huwal abtar dalam surah Al-Kautsar. Siapa yang mengganggu Nabi di situ? Al-As bin Wa'il. Di surah Al-Mudaththir, di surah Al-Mudaththir, faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Siapa itu orang yang dilaknat Allah? Surah Al-Mudaththir, Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, jadi setiap banyak dalam ayat dan surah dalam Quran itu ada orang-orang yang mengganggu jadi musuh Rasulullah SAW, tak kita temukan kecuali di buku-buku tafsir. Nah, karakternya berbeda-beda permusuhannya itu, dan yang mereka miliki daripada kekuatan juga berbeda-beda. Nah, di ayat ini ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, dan orang kafir yang satu ini dia menyangka bahwasanya dia itu tidak akan dikalahkan oleh siapa-siapa. Siapa itu? Al-Ashad bin Kaldah. Dia punya kekuatan dia punya kekuatan fisik luar biasa. Sampai dikatakan oleh banyak mufassir, dia menantang orang-orang Arab. Apa katanya? Siapa yang bisa menggeser tubuhku? Saya berdiri nih, dia bilang saya berdiri. Siapa orang yang bisa menggeser saya dari kedudukan berdiri saya ini, maka saya kasih duit. Jadi ini punya uang juga, dan dia punya kekuatan juga, kekuatan fisik maksudnya. Jadi dia taruhlah sejenis kulit kambing, ditaruh di bawah, dijadikan seperti keset atau seperti sajadah mungkin, atau apa, karpet gitu kan, kulit. Kemudian disuruh 10 orang menarik dia. Kulit itu ditarik, kalau bergeser badan dia kasih duit. Ternyata 10 orang yang menarik tak bergeser dia, Bu. Berapalah kekuatan dia? Antara kekuatan sama beratnya sih, tidak bergeser sama sekali. Nah, itulah kekuatan daripada siapa? Al-Ashad bin Kaldah. Baik. Sayangnya dia gunakan kekuatannya itu untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin di Mekah ketika itu. Ya, jadi yang sombong-sombong, yang ngonge-onge, jadi pareman, aku hanya keturunan Ashad bin Kaldah lah. Ya. Sebagian orang-orang kuat di Mekah ketika itu seperti Khalid ibn Al-Walid, jadi panglima Islam dia. Kekuatannya tetap sama, tapi cara menggunakannya beda. Yang tadinya Khalid bin Walid di perang Uhud memerangi Rasulullah dan kaum muslimin, menyerang dengan strategi di belakang, wait and see, kemudian sehingga kaum muslimin sempat kalah gitu kan, bahkan Rasulullah berdarah, kena luka. Itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dengan kekuatan otaknya yang brilian, kemampuan memanah dia, kemampuan berpedang dan berkelahinya, tapi setelah masuk Islam tetap di dalam posisi itu, tetapi digunakan untuk Islam. Ada lagi yang jago, biasa seperti paman Nabi Al-Hamzah. Dia seorang jagoan, masuk Islam tetap dalam kemampuan itu tetap ada, tapi sekarang digunakan fi sabilillah. Gitu juga Umar ibn al-Khattab, tadinya pedangnya kekuatan juara gulat se-Arab, tadinya kekuatannya digunakan hampir saja untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam digunakan untuk membela agama ini.
Itu orang-orang potret orang-orang kuat yang bertobat, ya. Tapi tadinya beda antara sebelum Islam, pra-Islam, setelah, before Islam dan after Islamnya berbeda. Nah, si Asyad bin Kaldah ini tidak. Dia tidak dapat hidayah dan digunakan kekuatannya itu untuk memerangi Islam. Ya. Ya, sehingga kalau orang memiliki kekuatan tanpa iman biasanya muncul kesombongan. Kekuatan itu kan banyak. Bisa kekuatan pitih, kekuatan akademik, kekuatan relasi, kekuatan jabatan, kekuatan fisik, ya, bahkan kekuatan rayuan. Itu semua power, kekuatan. Tapi akan berbahaya kalau tidak digunakan fi sabilillah, dan cenderungnya dia akan menjadi sombong, ya, kekuatan. Mungkin dia ahli dalam bidang hacking, menghack orang lain, ya, jadi sombong. Ya, maka kekuatan itu, kata Allah, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, harus dipandu dengan iman. Kalau dia menjadi liar, ya. Lihat kendaraan Pak Ibu, semakin gadang cc mobil, cc motor, lihat remnya pasti makin canggih. Tidak mungkin kekuatan mesinnya sekian ribu cc, remnya rem tromol, tidak bisa, tidak main, ya Pak, ya. Kenapa? Untuk balance. Atau remnya terlalu bagus, mesinnya 1 cc, ya, itu tidak tepat juga. Maka setiap ada kekuatan harus dibingkai dengan iman wal amal, dibingkai dengan iman. Makanya Allah mempertanyakan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah dia menyangka maksudnya tidak ada yang dapat menguasai dirinya? Dan ini pelajaran mahal, satu ayat ini tuh pelajaran mahal, harus di garis merah, garis tebal, garis bawah itu. Karena seorang nabi pernah terjebak dalam ayat ini. Seorang nabi dan rasul, seorang rasul, beliau juga seorang nabi, pernah ditegur oleh Allah gara-gara ini. Gara-gara dia aman dari azab Allah. Siapa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Di surat apa tuh? Dingin, ya. Di surat Al-Anbiya disebutkan di situ ayat 87 ke 88 itu. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi. Nah, kan mirip ayat itu. Ini kan lan yaqdiru alaihi, ya kan? Jadi saya tulislah ayatnya. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih. Ini kisah Nabi Zunnun, Nabi Yunus. Al-Anbiya, Bu. Al-Anbiya ayat 87, sebelah kanan tengah. Dan ingatlah Nabi Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaum, terbetik di hati beliau merasa aman dari kekuasaan Allah. Yang terjadi apa? Faltaqamahul hut, maka dia dilahap oleh ikan hut, ikan nun, ikan besar, ya. Jadi merasa aman dari azab Allah, merasa diri kita ini makhluk free, sebebas-bebasnya tanpa ada keyakinan bahwasanya Allah yang merajai segala sesuatu. Itu termasuk dosa batin yang paling, atau yang dosa batin yang besar. Seorang muslim itu prinsipnya harus hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Seorang, apalagi orang kalau menjabat, harus banyak baca surat Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan yang sejati, itu Al-Mulk. Di sisi Allah lah kerajaan yang sebenar-benarnya. Itulah yang menyebabkan Nabi Sulaiman menjadi tawadhu, meskipun beliau raja kerajaan yang tidak pernah ada yang mengalahkan
panjang peradaban manusia dulu dan nanti. Nah, jadi itu yang membuat seseorang itu tawadhu, rendah hati, bahwasanya dia harus memiliki zon, keyakinan bahwasanya Allah lah segala-galanya. Pun kalau melihat orang lain itu amanah saja. Melihat orang lain yang menjabat itu amanah, tak satu lah mengagung mencium kakinya dan silahnya. Ya. Itu amanah dari Allah. Ingat, kamu menjabat sekarang, ada yang di atas kita, ada yang di atas kita, ada terus yang di atas kita. Baik. Kemudian yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu, dia berkata. Siapa yang berkata ini? Yang tadi itu. Pertama, dia memiliki yahsabu, maknanya yazunnu au ya'taqidu, berkeyakinan. Jadi keyakinannya salah nih. Dari yahsabu maknanya yazunnu, menyangka, atau maknanya keyakinan, akan melahirkan kata-kata yang juga salah. Kata-kata yang salah itu juga muncul di ayat yang berikutnya, yaqulu. Jadi urutan Al-Qur'an itu ajib ya. Tidak yaqulu baru yahsabu, tapi yahsabu dulu gitu kan. Dia memiliki keyakinan yang salah, yang rusak, bahwasanya tidak ada yang mampu mengalahkan dia ya. Kemudian dia berkata yaqulu, dan kata-katanya ini mencerminkan apa yang ada di dalam. Ahlaktu malan lubada. Saya telah menghabiskan, ahlaka yuhliku, ahlaktu, saya telah menghabiskan malan, harta, disebut dalam bentuk munakarah atau nakirah yang menunjukkan hartanya banyak ya. Saya telah menghabiskan harta yang banyak, lubada yang banyak, harta yang banyak setelah saya habiskan. Apa maksudnya ngomong seperti ini? Di sini ulama menjelaskan, dia ngomong begitu tafakhuran wa mubahatan alal mu'minin. Dia ngomong itu dalam rangka sombong. Ingat tadi, dia tidak yakin ada Allah yang maha atau raja di raja segala-galanya. Maka tingkah lakunya, uang yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, setelah dia keluarkan, maka dia mengatakan dengan sombong. Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia menyampaikan itu penuh dengan rasa bangga dan sombong kepada orang-orang beriman. Jadi telah maksudnya si Asyad bin Kaldah tadi itu, Al-Asyad bin Kaldah itu, dia telah menggelontorkan sekian dananya, sekian banyak dananya untuk apa? Untuk memerangi orang Islam, kaum muslimin. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yang kedua maknanya, ini sudahlah salah bangga pula, itulah kira-kira. Ya. Saya sudah, katanya begini, saya sudah keluarkan sekian M untuk menyewa pembunuh bayaran, atau untuk menyiksa, atau menyewa preman untuk menyiksa kaum muslimin. Itulah kira-kira. Ini menunjukkan bahwasanya sebagai kaum muslimin kita waspada. Memang di luar sana orang-orang kafir itu tidak segan-segan mengeluarkan uang, dana, gelontorin dana yang banyak untuk memerangi Islam. Ini sudah diberitahu dalam Quran. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya. Jadi di luar sana Pak Ibu, ada orang-orang yang memang serius, ya, serius sekali mengeluarkan dana triliunan hanya untuk apa? Proyek-proyek yang menghabisi atau menghancurkan Islam. Taunya dari mana? Dari ayat ini jelas sekali. Ya. Ada dari dulu sampai sekarang. Quran ini bukan turun buat 1400 tahun yang lalu saja, Bu. Akan muncul Asyad bin Kaldah yang baru. Akan muncul investor-investor yang memiliki banyak uang dan kekuatan fisik, finansial, yang mereka tidak segan-segan mengeluarkan dana untuk menghambat Islam, untuk memerangi Islam. Kalau disebut memerangi Islam, memerangi kemanusiaan di dalamnya termasuk salah satunya. Karena hanya satu-satunya agama yang menegakkan kemanusiaan itu Islam. Dalilnya apa? Nanti fakku raqabah, pembebasan budak.
cerminkan saja akan ada orang yang mengeluarkan banyak dana untuk memperbudak manusia, untuk memiskinkan orang semiskin-miskinnya. Nanti akan ketemu nanti au miskinan za matrobah, yatiman za makrobah. Akan ada orang yang mengeluarkan dana untuk bikin anak-anak itu yatim, ya. Dan ini judul surat, ingat judul surat ini tuh cakrawalanya adalah cakrawala negara, negeri. Kita lagi ngomong negeri sekarang. Memang secara ijma ulama ini Mekah, tapi konteks bernegara, bersosial, akan ada orang-orang pihak-pihak yang mengelontorkan uang yang sangat banyak, berinvestasi untuk memerangi Islam, salah satunya kemanusiaan. Nah, itu. Ini ayat kalau direnungkan merinding kita nih. Tuh, ya nanti sampai Bu sana. Sabar. Baik. Kemudian yang kedua, kata mufassir, omongan dia ini izharan li adawatihi lil Islam, sekaligus omongannya ini sebagai proklamasi atas pemusuhan mereka terhadap Islam. Jadi mereka ngomong begitu sekaligus ucapan seorang proklamator yang memproklamirkan permusuhan dia secara nyata kepada Islam. Nih saya kasih dana sekian, pergilah. Saya kasih dana sekian, pergilah, gitu. Saya dia benar-benar tidak ragu-ragu menggelontorkan uangnya itu untuk permusuhan terhadap Islam. Izharan li adawati lil Islam wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, musuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam rangka riya'an wa sum'ah, dalam rangka riya dan ingin dipuji. Kalau riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar, ingin populer lah intinya. Kalau ada orang mengatakan, dan ini tafsir yang bukan paling ringan juga sih ya, juga ayat ini sekaligus menjadi isyarat haramnya atau tidak bolehnya tercelanya orang-orang yang berbuat riya dalam beramal, sehingga dia harus mengulang-ulang katanya itu, yaqulu ahlaktu malan lubada, ande labih pitih untuk berinfak. Tahu enggak bahasa infak tadi? Tahu enggak saya tadi berdonasi? Pokoknya sekian ya. Itu disebutkan dalam rangka untuk sombong. Maka dicela oleh Allah, yaqulu ahlaktu malan lubada. Hampir saja dia tidak mengenal Allah lagi yang punya harta tersebut sebenarnya. Baik. Kemudian jadi Al-Ashad bin Kaldah, kembali lagi ke musuh Rasulullah tadi itu. Al-Ashad bin Kaldah itu dia punya dua kekuatan yang dua itu yang dia punya itu dia gunakan untuk memerangi Islam. Satu, kekuatan fisik untuk menyiksa kaum muslimin. Yang kedua, kekuatan ekonomi untuk menghancurkan Islam. Baik. Seperti ayat ini seperti lawan daripada surat sebelumnya itu, surat Al-Lail. Apa surat Al-Lail, Bu? Cerita tentang siapa surat Al-Lail? Tentang tentang siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq di situ? Apa kata Allah tentang Abu Bakar Siddiq di situ? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa itu karena Allah dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini lawannya nih. Kan suratnya berdekatan nih, ya. Suratnya berdekatan, maka ada orang yang sungguh-sungguh menghabiskan uang dan kekuatan yang dia miliki untuk memerangi Islam. Sebaliknya harus ada juga umat Islam yang sungguh-sungguh menghabiskan hartanya untuk Islam. Siapa itu? Terutama orang kaya. Baik, itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Sampai mana tadi? Ayat mana lagi? Nih. Ayat ini turun nazalat fi Abil Ashad. Mohon maaf, namanya Abul Ashad, bukan Al-Ashad, tapi Abul Ashad. Lupa abunya. Abu tinggal. Abul Ashad bin Kaldah. Kana syadidan mughtarran biquwwatihi. Dia orang yang kuat perkasa tapi tertipu dengan kekuatannya. Ya.
Dulu saya pernah rajin nge-gym ya. Tahu Bu nge-gym, Bu? Zaman dulu saya kurus, Bu. Tanya Bu Epa. Waktu SMA, kuliah, awal-awal kuliah tuh saya kurus sekali. Udah kurus hitam lagi. Kemudian supaya nggak bisa nih kalau kayak gini, nih Islamnya harus, pemuda Islam tuh harus kuat. Akhirnya saya nge-gym. Akhirnya dalam waktu 3 bulan berat badan saya naik 10 kilo, otot semua Pak, nggak ada lemak. Jadi badan saya dulu agak bagus juga waktu nge-gym dulu. Sebelum nikah, habis nikah naik 20 kilo. Lemak semua tapi. Di situ saya punya trainer ya, almarhum. Ya bapak-bapak umur 50 tahunan tapi badannya masih besar. Mungkin dia trainer lah, pelatih orang angkat beban gitu. Badannya besar tapi tiba-tiba dia tidak hadir lagi. Saya cari tahu kenapa, kemana bapak si Anu si Fulan. Ternyata dia kena penyakit kanker lidah. Nauzubillah misalnya. Tidak sampai hitungan pekan, tubuhnya yang kekar itu tiba-tiba difoto, kaget ya, kayak orang kurus tinggal tulang. Ya, hikmahnya di sini Allah memberikan kekuatan, kalau Allah cabut dalam waktu sekejap bisa hilang. Ingat, ya, makanya orang kalau agak gede dikit, tah itu ototnya dikit-dikit cermin, kan? Dikit-dikit memperaguan jurusnya, memperagakan kekuatan dia. Ingat, di atas kita ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkenan bisa berikan, Allah berkenan bisa diambil dalam waktu yang sekejap. Makanya orang kalau motornya gede cc-nya itu di jalan biasanya itu, kalau gadang jabatannya stek bantu punyo-inyo jalan agak tinggi, pangkainya stek lah pakai lo pengawal sekian, diterobosnya jalan tuh tinggi jabatannya stek, mungkin dia militer, mungkin bantu jalan apa yang mohon maaf. Itu orang-orang sombong tuh. Itu karakter-karakter yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter iblis, karakter setan. Baik. Jadi ketika seorang itu muhasabah, ayah sawa alla yaqdiru alaihi ahad, bahwasanya kekuatan yang dia miliki itu termasuk kekuatan ilmu. Kalau Allah jadi ustaz, kadang-kadang bisa aja ngeremehin orang. Itu saya tidak ngerti, ya kan? Jadi masalah. Harus banyak belajar. Saya ngaji terus sampai sekarang, saya nggak tahu berhenti belajar. Kalau berhenti belajar sombong kita ya. Merasa tahu semuanya. Ya, merasa hebat sendiri gitu kan. Atau sudah menjabat di akademis, sudah merasa diri udah paling pintar, rektor misalnya, atau dekan atau doktor. Udah panggil namanya pakai doktor, angge palu ya. Banyak sebut doktor, payah kuliah kok mah. Ya. Jadi itulah sombong-sombong begitu harus dihilangkan. Baik, bagaimana tadi? Jadi tadi baca ini ya. Kemudian tambah lagi kesombongannya itu terhadap Islam, si Abul Asyad bin Kaldah ini, ketika memang dia lihat orang Islam ketika itu secara ekonomi dan fisik lemah-lemah. Kan banyak pengikut Nabi itu awal-awal budak-budak. Tambah lagi kesombongan dia. Biasanya orang macam ini obatnya itu harus ditemukan orang yang lebih kuat lagi dengan dia, baru dia sadar diri. Baik, kemudian yaqulu ahlaktu malan lubada, maka dia berkata anfaqtu malan katsiran fi adawati Muhammadin, saya telah menggelontorkan sekian dana besar untuk melawan, menantang arus dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sama yang saya sampaikan tadi, dah sama. Kemudian ayah sabu allam yarhu ahad. Kemudian Allah bertanya lagi dalam bentuk jumlah istifhamiyah atau kalimat tanya, apakah dia menyangka bahwasanya tak ada seorang pun yang melihat dia, menyaksikan perbuatannya, merekam setiap tindak tanduknya, yang mencatat berapa rupiah yang dia keluarkan untuk melawan Islam itu, ya. Apakah dia menyangka tidak ada pencatatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik. Ayah sabu allam yarahu ahad. Yara artinya melihat, ahadun seorang pun, ya. Baik. Kalau seseorang itu merasa diawasi oleh Allah,
maka itu akan menjadi rem yang pakem, cakram untuk dirinya menahan untuk salah investasi. Maksudnya gimana sih? Kalau kita tahu kaki ini punya Allah, kita tahu bahwasanya mobil itu titipan Allah, motor itu juga amanah dari Allah, maka tak akan mungkin kita langkahkan dia kepada apa yang Allah larang. Ya. Jadi masalahnya itu masalah pengawasan, supervisi. Cuman terkadang kita lebih takut supervisi manusia dibandingkan supervisi Allah. Kan ini sebenarnya kalimat tanya, ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada yang menyaksikan perbuatannya? Siapa yang menyaksikan perbuatan secara mutlak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah apakah kamu anggap saya ini Tuhan yang buta, kira-kira? Apakah kamu anggap saya ini tidak tahu apa-apa, tuli, bisu, sehingga membiarkan dari perbuatanmu itu, wahai Abul Asyad bin Kaldah? Ya. Makanya para ulama menitik beratkan setelah Islam formal, iman di hati, yang paling tinggi itu adalah kesempurnaan iman seseorang itu adalah ihsan. Ihsan punya dua derajat. Yang pertama, derajat yang paling tinggi adalah merasa bahwasanya ketika dia beramal menyaksikan ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi ingat, lihat apa, ingat Allah. Ingat apa, lihat apa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat ihsan yang paling tinggi. Derajat ihsan yang paling bawah, nomor 2, itu dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai derajat yang pertama, mulailah dari yang ini. Merasa senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah, alam naj'al lahu ainain. Ya Bu ya. Ya Pak. Tidakkah, bukankah kami telah menjadikan baginya dua pasang mata, satu pasang mata, satu pasang atau dua pasang? Sepasang ya, satu pasang. Dua bola mata, sepasang mata, gitu ya. Penting paham maksudnya. Tidakkah, ya Allah bertanya lagi. Jadi tidak juga pikir lah, sekian pertanyaan dari Allah. Ayahsabu, alam naj'al. Nah, kan itu pertanyaan semua itu. Sebenarnya kita diajak berpikir oleh Allah. Berbeda kalau Allah mengatakan telah aku karuniakan dia dua bola mata. Tak gitu bahasa Allah. Bukankah kami telah memberikan dia dua bola mata? Pikirlah surang, kata Allah. Jadi bentuk pertanyaan itu membuat kita pertama harus berpikir dan dihargai oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan kita sendiri itu Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Ya. Jadi apakah dia menyangka tidak ada yang melihat dia? Bukankah kami telah berikan dia penglihatan? Masa yang memberikan dia penglihatan tak mampu melihat? Itu logikanya. Ini logika yang kita dapatkan secara mudah ya dari ayat itu. Alam naj'al lahu ainain? Bukankah kami telah memberikan dia, lahu itu kan lam itu kan litamlik. Bukankah kami telah amanahkan, berikan, pakailah wa mudu matoba. Sehingga dia dengan itu mata fungsinya untuk melihat. Kalau dia bisa melihat karena pemberian kami, lalu apakah dia menyangka kami tak mampu melihat? Kira-kira. Ada pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tak mampu memberikan. Kalau dia mampu memberikan berarti dia punya. Dan Allah SWT punya nama Al-Basir. Allah Maha melihat, dan penglihatan Allah itulah penglihatan yang sebenarnya. Beda dengan penglihatan awak. Penglihatan awak Bu terbatas. Kadang usia sampai puluhan tahun, 30 tahun lah mulai redup lah, banyak minus, plus, silindris, katarak, boleh sebutlah sulhah. Ya. Karena abu seketik langsung iritasi, dikucek langsung merah. Itu kan? Atau agak kalam seketik lah maghrib nampak itu. Itulah penglihatan kita, lemah sekali. Lebih bagus penglihatan sebagian binatang seperti elang itu bisa melihat sekian kilometer, nampaknya dari jauh. Kelinci itu nampak ya, kalah kita dengan binatang dalam hal penglihatan. Atau penglihatan ikan di laut, tarang ya, ikan tuh tidak pernah iritasi mata di laut Bu. Maka tidak ada iklan insto tapi merek lah di laut.
Ikan nampak. Kalau awak coba sekian menit saja di kolam berenang atau berenang di danau laut, mata kita sudah tidak nyaman, tidak bisa buram melihat di dalam air itu. Ya. Jadi zat yang memberikan kamu mata sehingga kamu melihat, lalu kamu sangka zat itu tak melihat perbuatanmu, gitu. Alam naj'al lahu 'ainain, dua bola mata, sepasang mata. Baik. Apa kata Syekh di sini? Ainain, ainun mata, ainain dua mata. Alam naj'al lahu 'ainain yubsiru bihima, bukankah kami yang telah memberikan mereka dua bola mata yang dengannya mereka mampu melihat. Penglihatan Allah itulah penglihatan yang sesungguhnya, tidak ada istilah gelap terang, tidak ada istilah tertutup, tidak ada istilah terhalangi, tidak ada istilah lemah, tidak ada istilah kurang dari penglihatan Allah. Allah huwa al-basir, Allah maha melihat, semuanya jelas di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang mampu menandingi penglihatan Allah. Cuman kadang wak manusia menganggap Allah tu buta, maka wak berkarajo beramal sembarangan sesuai juga ndak hati wak, kan itu. Ketika orang itu mau berbuat maksiat, berbuat dosa, mengkorupsi, dia menzalimi orang, kan sama aja Allah tidak akan mencari dia. Kan sama saja dia menilai bahwasanya Allah itu buta, padahal Allah tidak buta. Baik. Jadi pengetahuan kita, ma'rifat kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu yang bisa menjadikan self control pada diri kita sebagai mukmin. Ya, tapi kalau orang tidak kenal siapa Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, maka dia akan menjadi sombong dan berbuat sekehendak hati dia. Baik, lanjut. Ayat sabu alam yarahu ahad, alam naj'al lahu ainaini wa lisanan mana? Begitu juga di sini sebutkan lisanan. Apa itu lisan? Lidah. Lisan itu lidah. Jadi sate lidah bahasa Arabnya berarti sate lisan ya. Lisan artinya lidah. Lidah maklum lidah. Tapi lisan dalam bahasa Arab juga bermakna bahasa. Lisan itu juga dalam bahasa Arab bermakna bahasa. Lisanul Arab, bahasa Arab maksudnya itu. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada enggak, Bu? Lisan itu artinya bahasa. Iya, bisa ya. Dia bertutur dengan lisan yang halus. Maksudnya lidahnya halus, enggak. Dia bertutur dengan bahasa yang halus. Sampai bahasa Indonesia juga. Bahasa Arab lisan itu bisa bermakna lidah atau bermakna bahasa. Baik. Tapi di sini lebih tepat maknanya adalah lisan lidah. Tapi lihat maknanya walisanan. Bukankah maknanya begini? Alam naj'al lahu lisanan, itu maksudnya. Jadi ambil lagi kalimat sebelumnya itu, meminjam untuk supaya lebih kita mentadaburinya. Alam naj'al lahu ainain, alam naj'al lahu lisan, alam naj'al lahu syafatain, begitu cara membacanya. Bukankah kami yang telah memberikan dia dua bola mata sehingga dengannya kami izinkan dia melihat? Bukankah kami telah memberikan dia satu potong lidah yang dengannya dia yantiku bihi, dengannya dia bisa bicara? Sebelum bicara, manusia menggunakan lidah untuk dilatih oleh Allah, luar biasa, Bu. Tahu Bu, orang kalau tidak menyusu, bayi kalau tidak menyusu langsung kepada ibunya, dia mengalami speech delay. Apa itu speech delay? Keterlambatan bicara. Atau bayi dengan gangguan lidah bisa jadi dia tidak bisa sempurna dalam berbicara nanti. Ya, ada kelainan lidah namanya tongue tied. Selaputnya itu besar, tebal, sehingga lidahnya itu menjadikan anak itu nanti teloh atau tidak bisa nyebut beberapa huruf seperti R. Ya. Jadi awal daripada lidah ini dilatih oleh Allah ngomong,
itu diberikan ilham bagi bayi itu mau menyusu pada ibunya, payudara ibunya. Dengan itu dia terlatih untuk bisa makan nantinya. Setelah bisa menyusu, bisa makan, bisa bicara, baru mulai bisa bicara. Lihat Allah Subhanahu wa taala secara bertahap dengan kasih sayangnya, ya bayi itu bisa berkembang sampai bisa ngomong. Jadi kita bisa ngomong, ini perangkatnya banyak nih Bu, dan tahapan Allah melatih itu luar biasa. Lalu sekarang tiba-tiba kita ngomong sembarangan, bahkan suuzon kepada Allah. Bahkan kita gunakan lidah ini untuk menyakiti sesama hamba Allah, tidak takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainaini wa lisanan, satu buah lisan, wa syafatain, dan dua bibir yang menutup lisan tadi itu. Lihat, kalau indera yang sifatnya input, ya indera itu kan ada dua. Indera yang sifatnya masukan, input, itu Allah kasih sepasang-sepasang. Mata untuk melihat, kan input nih, masuk informasi berupa visual, sepasang. Telinga input untuk masuk informasi, informasi apanya Bu? Saya pasang tahu. Kalau mata untuk visual, kalau telinga untuk apa istilahnya? Audio ya, audio. Jadi audio visual. Jadi kalau input dua dikasih oleh Allah. Input gerak pun dua. Apa itu? Sepasang tangan dan sepasang kaki. Tapi kalau ngomong lisan najie sih. Ada yang punya lidah dua sih kan? Kemudian sudahlah satu ditutup pula dengan syafatain, ditutup pula dengan bibir. Maknanya apa? Lebih banyak awak mencalia, lebih banyak awak mendanga, lebih banyak awak memperhatikan belajar ketimbang ngomong. Ngomong ini akan menjadi bagus kalau yang dilihat bagus, kalau yang didengar bagus, yang dipelajari bagus, dilangkahkan kaki ke arah yang bagus, diayunkan tangan ke yang bagus, barulah mulut ini bagus. Tapi kalau ini tak dijaga, ini tak dijaga, tangan kaki dijaga, mulut itu jadi sampah jadi leh. Yang keluar itu jelek semua, jelek semua. Ya. Yang keluar itu pasti jelek. Baik. Jadi Maha Suci Allah, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat, yaitu nikmat audio visual. Nikmat audio lewat telinga, walaupun tak disebutkan di sini, di ayat yang lain kan disebutkan. Nikmat visual dengan mata. Kemudian nikmat berbicara, baru nikmat berbicara. Baik, lanjut. Wahadaina, nah, wasyafatain ya, walisanau wasyafatain. Syafahah atau syafah, aslinya syafahah. Syafah itu artinya bibir ya, bibir. Bibir itu ada dua, syafatain. Kata ulama itulah kesempurnaan penciptaan manusia. Bibir itu dibikin dua. Coba cie sih Bu. Dan dua-duanya aktif bergerak, jadi cantik melihatnya, gagah caliannya. Coba salah satu saja yang bergerak, disangka orang stroke atau boneka itu cie saya bergerak kan. Itulah kesempurnaan ciptaan Allah, menutup mulut ini dengan baik ya, syafatain. Dengan mulut banyak yang kita bisa lakukan, diantaranya bisa minum ASI bagi bayi, balita bisa mulai makan ya, berbicara ya, kemudian bisa yang lebih. Makanya fungsi indera itu sifatnya itu yang kita sebutkan itu dasar. Tapi apabila fungsi indera itu berkaitan dengan ibadah, itulah puncak digunakan sebuah indera ya. Mata melihat Quran, mata memandang tidak hanya tembus di retina, di otak, tapi pandangannya itu tembus ke sanubari, yaitu dia lihat ayat Allah, dia ingat Allah, yaitu mata yang sebenar mata itu ya.
Kemudian kalau lidahnya ngomong kebesaran Allah, menjaga dirinya daripada ucapan yang tidak benar, bohong, dusta, ghibah dan lain sebagainya, sumpah palsu, maka itulah yang menjadi jawaban sebenarnya. Allah bertanya, ayah sabu alam yarahu ahad alam naj'al lahu ainaini. Jadi bukankah kami telah berikan kamu fasilitas ini dan itu, kata Allah. Lalu untuk apa digunakan? Wa hadainahun najdain, dan bukankah kami telah berikan mereka dia itu dua jalan. Najdun aslinya artinya adalah jalan yang menanjak. An-najd aslinya ialah jalan yang menanjak, tanjakan, jalan yang ditempuh untuk menempuh daratan yang agak tinggi, itu disebut dengan najd. Najd, makanya daerah Saudi sekarang, kalau daerah barat disebutnya Hijaz, daerah Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, Tabuk, itu daerah Hijaz, itu daerah barat, karena dia rendah. Tapi kalau ke Saudi Timur itu daerah Najd namanya, karena dia naik ke atas. Pengetahuan saja. Baik, sebagian ahli bahasa mengatakan an-najdun atau an-najd itu bermakna, mohon maaf, payudara perempuan. Kenapa payudara perempuan disebut an-najd, jalan? Karena disitulah jalan ASI ya. Makanya ulama sebagian mengatakan wa walidin wa ma walad, Allah bersumpah dengan ibu dan anak, orang tua dan anak, yang mana apa? Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafataini, Allah menciptakan dia mata, bibir atau lidah, dan Allah menciptakan dia bibir dua pasang. Kemudian Allah juga yang sedari kecil memberikan dia dua jalan, yaitu payudara kanan dan payudara kiri. Itu tafsirnya ada yang demikian ya. Kemudian an-najdain di sini itu tafsir minor yang tadi itu. Tafsir majornya atau mayornya, an-najdain ini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, ini tafsir mayor yang sering kita dengar. Jadi wahadainahun najdain. Tetapi wahadaina, hadayah itu kan memberikan petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Wahadaina, dan kami telah beri hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah yang sifatnya ammah alias hidayah umum. Karena hidayah itu maknanya dua dalam Quran, hidayah umum, ammah, dan hidayah khasah, khusus. Kalau hidayah yang kita minta dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dalam sholat kita itu adalah hidayah khusus. Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan hidayah yang disebutkan di sini adalah petunjuk secara umum. Baik. Jadi orang kafir itu diberi hidayah oleh Allah. Iya, seluruh makhluk manusia, jin, semuanya dikasih hidayah sama Allah. Tapi hidayah yang sifatnya umum. Bagaimana menempuh yang khusus? Pilihan dia ada di diri dia. Pilihan ada di diri orang yang bersangkutan. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Surah Al-Insan dikatakan sesungguhnya kami telah memberikan dia sabil, jalan syukur atau jalan kufur, jalan takwa atau jalan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu terus manusia, memang Allah ajak kita berkomunikasi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman silahkan, yang mau beriman monggo, mau kafir ya silahkan, Allah tidak butuh. Artinya pilihan ada di tangan kita. Baik. Lanjut. Inna hadainahu wa hadainahun najdain. Ay bayanna lahu tariqail khairi wasyarr. Jadi hadaina di sini maknanya telah kami jelaskan kepada manusia konan bayakwa, yang buruk ya, dah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah itu dengan akal dan fitrah. Jadi kebaikan dan keburukan itu banyak alat untuk mendeteksinya. Paling dasar adalah fitrah diri manusia, hati kita. Yang kedua akal. Semua kita mampu berpikir. Kalau itu tak ada, dia tak masuk dalam bab agama. Silahkan orang gila misalnya, orang tak sadarkan diri, tak ada, dia masuk dalam bab agama. Kemudian ditambah lagi dengan
diutusnya para nabi dan rasul itu menguatkan kebenaran, menguatkan mana yang hak dan mana yang batil. Dikuatkan lagi dengan adanya Al-Qur'anul Karim, dikuatkan lagi dengan adanya orang-orang yang mengajarkan Quran Karim itu, para guru. Nah, jadi dah banyak dah jalan-jalan yang sebenarnya Allah mudahkan kita untuk mengenal kebaikan, untuk diikuti, dan jalan keburukan untuk mengenal supaya kita menjauhi. Baik. Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Sebalik saja. Oh, silakan. Kalau enggak kita lanjut nih. Apa yang kita lakukan kalau udah jelas? Coba ulang lagi, enggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita ini kan udah gimana katakan benar. Jadi kita ini kan banyak masalah sekarang. Supaya hati kita ini, anak-anak kita ini, supaya dekat dia ke Al-Quran ini, gimana caranya yang terbaik? Apa ada doa khusus atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua banyak masalah, betul. Terus salah satu masalah kita adalah generasi muda yang rasanya jauh daripada Al-Quranul Karim. Gitu Bu maksudnya? Gitu maksudnya Bu ya? Gimana caranya supaya anak-anak tuh senang ngaji Quran? Pertama dimulai dari diri kita, Bu. Dimulai dari diri kita pribadi. Ya, Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Bunda Aisyah, Quran berjalan. Jadi awak pribadi dulu yang memulai. Kita mulai belajar serius, lalu kita amalkan. Maka nampak nanti dari diri kita itu orang akan menjadi terinspirasi dari diri kita. Ya, dari diri kita orang akan melihat bahwasanya kita beramal, berakhlak Al-Quranul Karim. Ya, kadang ada terjebakan ya, orang belajar Quran tapi akhlaknya menjauh daripada Al-Quran. Ini masalah, akan jadi fitnah justru, bukan jadi hidayah bagi orang lain. Baik. Yang kedua, setelah kita belajar, kita promosikan Quran itu, kita dakwahkan, kita sampaikan ke orang yang bisa kita sampaikan. Ya. Dimulai dari orang yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulai dari kita tularkan semangat mengaji itu kepada orang yang terdekat dengan kita, suami, istri ke suami. Dan ibu yang mengaji, Bu, harus ada cita-cita bapak supaya bapak kau mengaji loh. Nah, gitu. Kalau bapak juga begitu, bagaimana supaya istri ini juga senang mengaji sama kayak saya. Nah, kalau bapak ibu sudah kompak, biasanya anak tuh nanti ngikut. Ya. Kalau apa juga mak beda server. Nah, itu anak ikut nan zero, maksudnya ikut nan happy saja. Nah, jadi harus disatukan visi misi rumah tangga. Bagi yang mau menikah ini harus sefrekuensi dulu nih calonnya. Atau ibu mau ngambil menantu, gitu kan, calon menantu nih, tanyakan dulu senang nggak dengan Quran, ngaji Quran gitu. Nah, jadi nanti kalau sudah frekuensi ke anaknya pun frekuensi jadinya gitu. Nah, kalau setiap rumah tangga bikin seperti itu, maka muncullah generasi Quran. Nah, masalahnya kan kita enggak, susah ya. Kitanya sendiri malas, nggak ngajak suami, nggak ngajak istri, nggak ngajak anak. Akhirnya ya begitu saja. Ya, seharusnya setiap keluarga punya program yang demikian. Baik. Amalannya itu, Bu. Kalau saya ditanya amalan itu, saya nggak akan mengajarkan, jarang saya mengajarkan zikir-zikir tertentu itu, jarang, nggak ada saya itu. Saya lebih banyak ke fikrah, ide, pemikiran, ya, dan langkah konkret. Nah, saya bukan kiai atau ustadz model ini baca nih 1000 kali nih, ada itu saya. Saya bukan ustadz kayak gitu. Ya baik. Dan saya kurang suka kalau agama dibawa kayak gitu. Terus terang ya. Baca Yasin 40 hari nanti barang yang hilang itu ketemu. Mungkin boleh jadi benar.
Itu namanya amalan mujarrabah. Saya nggak mengatakan itu bid'ah atau salah. Tapi menurut saya itu nggak tepat. Ya, Islam atau agama Al-Quran itu tuh real untuk diamalkan sehari-hari, bukan sekedar apa istilahnya mantra-mantra. Nggak begitu. Mau diamalkan ya silahkan. Tapi bagi saya agama bukan mantra. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Nah, silahkan Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Di sini kita melihat dari surah Al-Baqarah ini kita diberi mata untuk melihat, diberi lidah dan pendengaran. Tapi bagi yang buta atau yang bisu yang tidak mendengar, bagaimana kedudukan dengan ayat ini? Baik. Orang yang sebagian nikmat Allah tidak diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia sebenarnya dapat satu keuntungan, bukan satu, banyak keuntungan. Dalam Al-Quran dan surat yang lain kan dikatakan, pernah kita bahas, summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Dan kemudian mereka pasti akan ditanya mengenai nikmat-nikmat di dunia itu untuk diapakan. Maka kalau orang itu buta, berarti semua pertanyaan tentang dan pertanggungjawaban tentang penglihatan tidak ada, dicoret. Plus kalau dia bersabar untuk itu, menjadi tiket dia masuk surga. Makanya banyak sahabat Nabi itu yang sakit, tapi Nabi kalau dimintai doa, Nabi itu selalu ngasih opsi dua. Saya doakan insya Allah sembuh kamu, atau kamu bersabar akan menjadi tiket surga. Dan sahabat milih sabar. Nah itu makanya banyak ulama, sebagian ulama itu buta, itu justru hati mereka itu lebih jernih, Bu. Perkataan mereka itu lebih bersih. Hati mereka itu lebih bersih, jernih dibandingkan orang-orang kita kebanyakan yang mampu melihat. Karena wasolah waca lihat. Ya, pegang handphone, buka handphone celek, kok isinya masya Allah tabarakallah salah. Nah, maka kurang-kurangi lah itu. Maksudnya justru terkadang kita melihat orang yang cacat, kekurangan itu kurang, padahal itu kelebihan. Justru ketika kita melihat orang yang sempurna, justru disitulah nanti dia dapat fitnah dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi, Bu, orang beriman itu apapun situasi dirinya, keadaan yang dia alami itu semuanya baik, gitu kan? Kalau dia beriman dengan penglihatannya itu, pendengaran lisannya itu bawa iman, maka Allah puji itu kata-kata yang keluar daripada dirinya pada akhirnya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Adakah perkataan orang yang mengajak kepada Allah itu orang ngomong pakai lidah apa enggak tuh? Pakai lidah, gitu kan? Makanya, tapi kalau orang yang dia sudah buta, kemudian dia tidak sabar dengan itu, ya juga dapat azab juga, gitu kan. Kalau dia ada kekurangan, cacat, lalu dia suudzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mete-mete ya si orang Padang, dia juga tidak dapat kedudukan yang demikian. Jadi mata yang Allah berikan, atau telinga yang Allah kasih, lidah yang Allah amanahkan ini, atau kaki yang Allah berikan kepada kita ini, dibawa iman di situ. Makanya nanti kan ada tuh wa summa kana minal ladzina amanu, di ayat yang berapa itu? Ayat yang ke-17 ya. Summa kana minal ladzina amanu, kata mufassir, kalimat iman di sini kemudian orang-orang yang beriman itu menjadi kunci atau menjadi standar sah atau absahnya seluruh amal manusia yang disebutkan di atas, disebutkan sebelumnya di atas. Ya, penglihatan orang beriman, lidahnya lidah beriman, kemudian apalagi mulutnya mulut orang beriman, kemudian jalan dari dua tadi yang dia pilih jalan iman, kemudian menghabiskan uang yang banyak dalam rangka iman, kemudian apalagi, kemudian dia memberikan apa tuh? Membebaskan budak karena iman, fakku raqabah. Kemudian dia au it'amun fi yaumin zi masghalah, dia memberikan makan donasi karena iman. Kemudian dia memperhatikan anak yatim yang memiliki kekerabatan karena iman. Jadi iman jadi kata kuncinya nanti itu. Tapi kalau semua itu dilakukan,
nyantunin anak yatim, berikan makan orang miskin, kemudian lisannya berkata atau penglihatannya melihat, pendengarannya mendengar tanpa iman, maka itulah hum ashabul masy'amah. Itu nanti kembalinya nanti di situ. Walazina kafaru bi ayatina. Jadi Allah sebutkan organ di atas organ-organ indrawi, kemudian Allah sebutkan perbuatan-perbuatan, tapi di ujungnya nanti kata Allah walazina kafaru, berarti kufur dan iman itu bukan sekedar teori tetapi perbuatan. Dan orang-orang yang kufur dengan cara apa? Penglihatannya kufur, lidahnya kufur, telinganya kufur, bibirnya kufur, perbuatan amal kebaikannya itu kufur. Kok ada perbuatan amal riya, sum'ah, maka hum ashabul masy'amah. Nah, itu nanti kesimpulannya di bawah. Baik. Kemudian kita lanjutkan dulu Bu ya. Lanjut dulu apa udah Bu? Ayo. Kemudian lanjut. Wa hadainahun najdain. Baik. Siapa yang diberikan an-najdain oleh Allah? Setiap makhluk mukallaf. Makhluk mukallaf siapa saja? Jin dan manusia. Jadi kalau hewan itu dia tidak diberikan najdain, hidayah tidak ada Pak. Yang masuk Islam lah kambing Manado silah itu. Jadi kalau kambing atau hewan tumbuhan itu mereka memang berjalan di atas insting atau perintah Allah begitu. Beda dengan manusia dan jin, Allah berikan dua pilihan, dua opsi. Ya, dua pilihan itu bisa menjadi bentuk sebuah kemuliaan kalau lulus pilihannya di mana. Ya. Jadi di dunia ini cuma dua simpang, yang simpang kanan belok kanan, dua beloknya Bu. Belok kanan belok kiri. Ya. Berjalan dari Jakarta, Boto ke Padang atau Padang ke Jakarta. Barkali belok lagi dua kali lagi ya. Belok kanan belok kiri ya. Jadi apapun yang kita hadapi Bu, pastilah kita akan dipilihkan menjadi dua, fi sabilillah atau fi sabili syaitan, ashabul maimanah atau ashabul masy'amah, mendekatkan kita ke surga atau mendekatkan kita ke neraka, mendatangkan ridho Allah atau mendatangkan murka Allah, ikut jalan orang-orang yang dicintai Allah, para nabi dan rasul, atau ikut Fir'aun dan konco-konconya. Kan begitu terus. Tidak ada pilihan yang ketiga. Wah, saya netral sajalah, tidak ada itu. Saya dalam perjuangan Islam ini biasa-biasa aja, netral aja lah. Islam maju silahkan, Islam mundur biarlah, netral saya. Itu tidak netral betul. Nah, jadi pasti kita akan menemukan dua jalan. Datang pengajian, tidak datang pengajian. Kan itu dua-duanya. Sementara waktu kita terus terkikis kan, waktu habis taruh, energi habis taruh, piti habis taruh, bensin habis taruh, token listrik habis taruh. Itu kan Bu? Iya Bu. Ada yang bunyi tokennya gini. Apalagi kemampuan melihat kita juga semakin menurun nih Bu. Dan kira penglihatan Ibu bulan lalu sama dengan bulan sekarang. Umur sel manusia itu semakin tua. Umur kita semakin tua. Usus kita nih yang lagi pakai lambung kita ini beda dengan lambung bulan lalu, tahun lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Pas 10 tahun yang lalu semua bisa dimakan. Kalau gini agak padesnya setiap lah di hari 3 hari. Nah, beda Bu. Sementara waktu kita terpakai terus, ya, kita tergerus terus dengan waktu, tetapi pilihan selalu akan menjadi dua. Apakah menjadi ashabul yamin atau ashabus shimal, menjadi golongan yang beruntung, golongan rugi, golongan yang dicintai Allah atau yang dimurkai oleh Allah, siratal mustaqim atau jalan yang sesat. Nah, itu aja. Wa hadainahun najdain. Baik. Lalu ayat-ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya organ, indera, kemampuan yang Allah miliki itu wasilah untuk mengenal mana yang baik dan buruk. Makanya disebutkan an-najdain, dua jalan, sebelumnya disebutkan indera. Ya Bu ya? Disebutkan penglihatan,
Disebutkan pendengaran, nggak sebutkan sini. Penglihatan, itu menunjukkan input tuh, masukkan kita tuh apa. Jadi apa yang masuk ke tamatwa diserap. Jadi visual mata kita tuh ditangkap, ya, cahaya masuk ke dalam mata kita, ditangkap oleh retina, kemudian disadari oleh otak, dicerna oleh otak, itu yang ditangkap. Begitu juga dengan gelombang suara yang masuk, kemudian indera-indera yang lain, itu adalah proses. Ada proses di situ belajar sehingga nanti ada kesimpulan ini baik dan ini buruk. Baik. Alhamdulillah matwa bisa membedakan maistri awak, maistri orang ya. Oh, kalau tidak bisa gawat tuh. Baik. Manan kopi, manan teh, ya. Manan santan, manan susu. Aku gak payah teh. Dicoba dulu. Baik. Intinya indra yang Allah berikan itu menjadi wasilah untuk mengetahui ilmu dan hakikat, ma'rifat segala sesuatu. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebut indra, persoalan indra itu dalam Quran. Orang-orang yang sakit batinnya itu Allah sebut juga indranya itu fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Terkadang Allah sebutkan summun bu'mun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu buta, pakak, tuli, ya. Tuli dulu. Summun bu'mun umyun, ya. Mereka itu tuli, buta, dan bisu, ya. Tuli, bisu, buta. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, ya. Kemudian Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya otak tapi tidak mau mikir. Walahum azanun la yusiruna la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Orang kafir itu lihat. Apa yang dimaksud melihat? Mendengar yang sebenarnya itu. Karena kalau melihat, orang kafir juga melihat, ya Bu ya? Orang kafir melihat. Kambing pun melihat. Mendengar, orang kafir pun mendengar. Maka tidak salah tadi awalnya tuh ayat itu ngomong apa? Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Secara fisik mereka tuh kuat, bahkan orang paling kuat di Mekah gitu. Siapa tadi? Abul Asyad bin Kaldah. Jadi berarti yang diinginkan Allah itu bukan sekedar melihat, bukan sekedar mendengar, tetapi melihat, mendengar yang mengantarkan. Itu hanya wasilah untuk mengantarkan kepada maksud, yaitu mengenal Allah. Itu hebatnya, hebat manusia. Baik. Kemudian falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Maka kata Allah, dia itu laqtahama. Apa itu iktiham? Dan tidakkah dia itu melakukan iktiham terhadap aqabah? Itulah kira-kira artinya. Ini berdasarkan tafsir ya. Kan terjemah saya sampai sekarang masih takut menerjemah, makanya saya lebih suka baca tafsir pada terjemah. Baik, kata Allah, dia itu tidak iktiham kepada aqabah. Apa itu iktiham? Kata Imam Qurtubi, al-iktiham itu adalah ar-ramyu bin nafsi fi syai'in min ghairi rawiyah. Seseorang yang menceburkan dirinya kepada sesuatu tanpa pikir-pikir. Dia itu menceburkan dirinya terhadap sesuatu tanpa pikir-pikir. Ya, artinya orang yang menghabiskan harta tadi itu, ya kan Bu ya, yaqulu ahlaqtu malal lubada, sebenarnya itu keputusan yang diambil secara gegabah. Kok dia malah menggunakan hartanya untuk memerangi Islam? Seharusnya kan sebaliknya, menolong untuk Islam. Baik. Kemudian iktiham makna yang kedua adalah mendaki. Kalau tadi melibatkan diri tanpa pemikiran yang jelas, yang benar, makna iktiham yang kedua adalah mendaki tempat sesuatu dengan cepat. Jadi mendaki, namanya mendaki itu naik atau turun Bu? Naik. Baik. Lalu aqabah, apa makna aqabah? Aqabah ini tafsirnya banyak sekali. Satu diantaranya, aqabah itu adalah
jalan mendaki di gunung tersebut dengan Aqabah. Jalan, ada ibu-ibu yang hobi mendaki sini atau apa-apa, yang hobi camping, solo camping. Kalau camping di hutan atau di gunung, tidak ada ya? Sama, saya juga tidak. Tidak tagari, kalau kini tuh tidak tagari waktu muda, Bu. Lah Ibu, Masya Allah. Baik. Sampai mana tadi nih? Lupa saya. Oh, Aqabah itu artinya jalan terjal yang atas gunung. Yang kedua, Aqabah makna yang kedua adalah jurang di antara jalan yang berada di antara dua jurang. Jadi kalau di antara dua gunung. Ini makna detail sekali saya sampaikan. Aqabah itu pertama tadi apa, Bu? Jalan yang mendaki di atas gunung. Baik. Yang kedua makna Aqabah ialah ada dua gunung, ini gunung A, ini gunung B. Kadang-kadang di antara dua gunung itu, Bu, ada jalan kan? Tapi jalannya itu kecil, di kiri kanan jurang. Nah, itu disebut dengan Aqabah. Kan ada tahun berapa tuh? Tahun 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Ada anak orang hilang. Hilangnya itu di antara jalan itu, jalan dua gunung itu. Dia terpeleset jatuh ke bawah. Lalu temukan mayatnya di bawah. Nah, itu Aqabah, itu bahayanya Aqabah. Baik. Dan dia belum lagi, atau tidak, kata Allah, tidakkah dia mendaki atau menempuh jalan Aqabah itu, kata Allah. Artinya ini Aqabah ini suatu tantangan yang luar biasa berat ya, bagi orang-orang kafir. Dan inilah dakwah, sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW di awal kota Mekah ketika itu. Dari sini kita tahu bahwasanya inilah yang dimusuhi oleh orang-orang kafir ketika itu, yaitu Aqabah. Apa itu Aqabah? Wa ma adraka mal Aqabah. Maka ditanyakan oleh Allah, tahukah kamu apa itu Aqabah? Kalau ada kalimat wa ma adraka titik-titik bla bla bla, itu menunjukkan kedahsyatan hal tersebut. Sesuatu itu besar, sesuatu penting. Maka dijawab oleh Allah, wa ma adraka ma al-Aqabah. Dijawab oleh Allah, fakku raqabah. Satu, pembebasan budak. Dua, au it'am, pemberian makan, fi yaumin zi mazghabah, di hari atau masa paceklik. Mazghabah artinya maja'ah. Yang ketiga, memberi makan yatim za maqrabah, yang memiliki kekerabatan. Peduli anak yatim itu berat bagi orang kafir, bagi orang yang menggenggam harta itu di tangannya. Bagi orang yang tidak peduli, nggak punya kasih sayang, kering hatinya, maka dia nggak mau bagi hartanya pada anak yatim, karena tidak ada bapak yang akan membalas berterima kasih. Apalagi yatim itu masih memiliki kekerabatan, tidak ada untungnya. Memberi memakan itu berat, memberi makan anak yatim lebih berat, memberi makan anak yatim yang memiliki kekerabatan lebih berat, seperti orang yang naik gunung. Itu kira-kira maknanya. Baik, itu yang akan ditampu oleh orang kafir, tidak bisa. Kemudian apa lagi? Au miskinan za matrabah, atau miskin, seorang miskin yang za matrabah. Dua tafsirnya ini. Za matrabah itu bisa bermakna tidak memiliki siapa-siapa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, makna za matrabah adalah tidak memiliki apa-apa lagi kecuali kecuali tanah yang sedang dia duduki atau tempati itu. Nah, itu maknanya. Matrobah dari kata turab. Baik. Kembali dulu ke kalimat Aqabah tadi itu. Sebagian menafsirkan Aqabah itu ialah Jabal fi Jahannam. Ada tafsiran begitu. Sebuah gunung yang ada di neraka Jahannam. Kemudian ada yang menafsirkan Aqabah itu seperti nama dari neraka itu sendiri, yaitu An-Nar. Baik, kita fokus dulu ke itu tadi, balik lagi ke jalan terjal yang tidak mau ditempuh oleh orang-orang kafir itu. Apa kata Allah di sini? Ternyata bukan syahadat, bukan sholat yang berat bagi orang kafir itu. Yang berat bagi orang kafir itu ialah hati yang tidak ada kasih sayang tuh. Nyo ingin memperbudak orang, menguasai manusia lain,
Makanya dikatakan oleh Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahu enggak kamu apa itu aqabah? Kalau ada kalimat wa ma adraka ma titik-titik, pasti Allah kasih kisi-kisinya apa yang disebut dengan aqabah itu. Allah jelaskan setelahnya. Makanya ketemu ayat wa ma adraka ma, pasti setelahnya itu ada penjelasan dari Allah. Beda kalau wa ma yudrika, Allah nggak kasih jawaban setelah itu. Baik, kalau wa ma adraka mal aqabah, itu pasti ada penjelasan Allah tentang hal tersebut yang ditanyakan. Apa itu yang pertama? Fakku raqabatin. Fakku maknanya pembebasan, pelepasan, perilisan, dirilis. Biasanya digunakan untuk melepaskan sesuatu yang terikat kuat. Misalnya tali atau besi, ya, harus ada kuncinya gitu. Saya ingat di surat surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Mereka itu tidak melepaskan, munfakkin, infakka yanfakku. Itu juga di sini fakku raqabah, maknanya pembebasan, pelepasan daripada raqabah. Raqabah maknanya leher. Pelepasan leher, maksudnya raqabah itu leher budak. Bisa dua maknanya, leher budak atau leher tahanan. Jadi kalau kepada tentara muslim yang ditawan oleh musuh, itu namanya tawanan. Maka fakku raqabah, kata Allah, amalannya di sini ialah wajib bagi kaum muslimin untuk membebaskan tawanan perang dari kalangan kaum muslimin yang disandera oleh musuh. Itu hukum fikihnya. Fakku raqabah maknanya ialah wajibnya kaum muslimin, sultan, penguasa muslim, untuk membebaskan warganya, orang Islam yang sedang ditawan di luar negeri atau ditawan oleh musuh perang. Harus dibayarkah atau apa? Pokoknya dibayar. Tapi itu tafsir minor. Tafsir mayornya adalah fakku raqabah ialah pembebasan budak. Ayat ini tuh seperti memang ayat yang revolusioner ya. Karena memang ayat ini tuh seperti secercah cahaya yang muncul di pekatnya peradaban manusia ketika itu, yang dengan seenak hatinya memperjualbelikan manusia. Jadi kalau ditanya peradaban mana yang membebaskan hak manusia, baru bahasanya meyakini setiap anak atau manusia yang lahir itu bebas, peradaban mana yang mengajarkan itu, Bu? Islam, tidak ada yang lain. Romawi, perbudakan. Persia, perbudakan. Fir'aun apalagi. Manapun peradaban di dunia ini mengenal namanya budak, pasti itu. Siapa yang memulai ide bahwasanya manusia itu merdeka dari lahir? Siapa? Islam. Makanya dalam hukum Islam, walaupun Islam itu membebaskan atau menghilangkan perbudakan itu secara bertahap, ya tidak langsung, tetapi dari tahapan-tahapan itu kita tahu bahwasanya, apalagi dari ayat ini, bahwasanya Islam itu benar-benar mengajarkan setiap manusia itu setara di mata Allah, sama-sama merdeka. Tidak ada namanya budak-budak itu. Tapi untuk merubah itu kan perlu proses. Orang sudah memiliki kan barang kan istilahnya. Maka itu butuh proses. Bagaimana caranya? Dengan turun ayat semacam ini, fakku raqabah. Kemudian dengan cara apa lagi? Yang kedua, dengan penetapan hukum-hukum syariat. Syariat mengatakan kalau seorang laki-laki itu melembaskan budak yang dia miliki, sama dengan dia menyediakan pembebasan bagi dia, jaminan bebas dari api neraka. Man a'taqa raqabatan, siapa kata Rasulullah SAW, siapa yang membebaskan budak, maka baginya kebebasan dari api neraka. Belum lagi kafarat dari dosa-dosa tertentu, itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan membebaskan budak. Ya. Kafarat bergaul di siang hari sama istri di bulan Ramadan, itu kafaratnya adalah idqur raqabah, membebaskan budak. Contohnya. Kemudian fakku raqabah, pembebasan budak dengan cara apa? Kalau ada seorang laki-laki punya budak perempuan, maka perempuan itu hamil, namanya budak, barang yang bisa dipakai. Di perempuan itu hamil, lahir anak dari situ, maka budak tadi punya nama sebutan dalam ilmu fikih, disebut dengan ummul walad atau ibunya anak-anak. Jadi ummul walad itu bukan istri, bukan, dia itu gundik istilahnya, mohon maaf.
Itu seperti budak yang dimanfaatkan secara seksual juga. Kemudian dia hamil, dia melahirkan, anaknya itu bebas, merdeka, tidak budak. Nah, kemudian dan budak yang sudah melahirkan anak tidak bisa dijual lagi. Maka yang banyak terjadi itu dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi, kalau budak sudah dikawin dan punya anak dia, maka budak itu dijadikan istri, dibebaskan menjadikan istri. Nah, itulah Islam. Dan Rasulullah SAW mencontohkan sendiri dulu ketika perang Khaybar, ya, perang ke perkampungan Yahudi. Perang Khaybar itu Rasulullah sahabat banyak mendapatkan budak. Yaitu kalau kalah perang itu jadi budak, Bu. Jadi Islam ini musuh nih. Perang nih Islam dengan non muslim, dengan kafir. Kemudian nanti yang kalah akan bisa diperbudak, itu hukum dari dulu memang begitu. Maka waktu perang Khaybar itu banyak didapatkan budak-budak hasil dari perang, ghanimah istilahnya. Di antara budak-budak itu ialah putri dari pemimpin orang Khaybar, putri dari Huyai bin Akhtab, orang Yahudi ini. Huyai bin Akhtab punya putri namanya Sofiyah. Sofiyah inilah jadi tawanan perang, lalu Nabi membebaskannya sebagai bentuk mahar. Jadi dinikahi oleh Rasul, itu budak dinikahi, dan maharnya adalah bebasnya dia itu. Nah, membebaskan budak itu memang berat, Bu, karena mahal harganya. Budak itu sangat mahal. Maka dinikahi oleh Rasulullah dengan mahar berupa pembebasan dia, dan dia masuk Islam. Itulah yang dikenal dengan Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah seorang istri Nabi dari kalangan Yahudi, keturunan dari Nabi Harun alaihi assalam. Baik, yang bikin Ibunda Aisyah cemburu luar biasa. Karena saking cemburunya Aisyah mengatakan, itu Sofiyah itu kenapa sih, dia kan istri engkau wahai Rasulullah, ini kan cuma orang Yahudi, perempuan Yahudi, disebut-sebutnya ras. Ini cemburu ya, bukan rasial ya, bukan Ibunda Aisyah itu rasis, tidak. Cemburu pada usiku, kalau cemburu kan keluar soalnya, Pak. Baik, kata Nabi, kamu anak Abu Bakar, beliau itu, Sofiyah itu cucu daripada Nabi Harun. Mana yang lebih mulia? Ya, turunan Nabi Harun lah. Baik, sampai mana tadi ini? Oh ya, fakku raqabah. Jadi dengan adanya banyak hadis mengenai keunggulan, keutamaan membebaskan budak, dijadikan pembebasan budak itu sebagai tiket masuk surga, kemudian dijadikan dia sebagai istri, kemudian anaknya bebas. Itulah yang membuat dunia ini alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi perbudakan, ya, kecuali yang underground. Masih ada, Bu, jual beli manusia itu masih ada. Yang paling murah itu di Bangladesh. Manusia paling murah di dunia ini ada di Bangladesh. Hah? Apa? Tidak tahu. Bangladesh orangnya agak kaliang stek. Bangladesh itu sama lah kayak kita, ada yang kuningnya juga, ada yang, nah, itu perdagangan manusia tuh ngeri di sana tuh. Masih ada, tapi secara umum PBB sudah tidak mengakui adanya perbudakan, ya. Baik, ada pertanyaan soal ini, Pak Ibu? Silakan Ibu yang di belakang dulu, Ibu yang kerudung hijau. Bukan. Subhan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jalan yang keras, jalan yang sulit, sukar itu atau jurang itu hanya dikhususkan untuk orang kafir? Padahal sebenarnya kalau kita lihat faktanya, orang kafir pun ada yang hatinya lembut. Nah, malah sebaliknya orang muslim pun banyak yang hatinya keras. Sehingga untuk menempuh jalan yang sulit itu seperti menyegarkan harta atau membebaskan budak itu kan hal sulit.
apa itu juga bisa disebut akabah bagi orang muslim? Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya, jawabannya iya. Makanya dalam membaca tafsir itu ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang dipetik dari ayat itu adalah keumuman lafaznya, bukan khusus sebabnya. Kalau kaji khusus sebabnya, sebab khususnya ayat ini berkenaan tentang Abul Asyad bin Kaldah atau orang kafir Quraisy secara umum. Tapi setelah masa mereka lah selesai. Nah, maka keumuman lafaz pada Aqabah itu juga berlaku pada kita orang Islam. Ya. Kalau tidak begitu, faktanya tentulah setiap orang Islam itu pada realnya keinginan kita itu pada dermawan semua, ya Bu ya. Tapi pada faktanya kan tidak demikian. Nah, makanya tantangan yang seperti ini juga berlaku bagi setiap Muslim. Nah, berarti dia imannya diragukan, kualitas imannya diragukan, atau perbuatan dia itu mencerminkan dari kualitas imannya. Kalau berat dia melakukan ketaatan, berarti imannya lagi di bawah. Kalau ringan saja dia rasanya melangkah, itu berarti imannya kuat. Ya. Oke Ustaz, jadi berarti ibadah atau kegiatan pengorbanan beribadah itu bukan hanya gampang sholat, gampang puasa, itu lebih banyaknya kepada bagaimana kepedulian. Gitu. Betul sekali. Ayat ini turun kapan? Di Makkah, awal Nabi berdakwah. Ya, saya cukup dulu materi seperti ini cukup saya bikin kaget gitu dan terkagum dengan Islam. Semakin bikin saya kagum dengan Islam. Ternyata amal-amal Islam yang kita kenal, kalau disebut kini amal Islam yang terbayang Bu, Mekah, umroh, haji kan, sholat, baca Quran, zikir. Ternyata syariat yang saya sebutkan di atas tadi itu turun itu belakangan. Contoh, sholat 5 waktu turun setahun atau 2 tahun menjelang hijrah. Puasa Ramadan disyariatkan, diwajibkan tahun 2 Hijriah. Jihad disyariatkan tahun 3 Hijriah. Haji umroh disyariatkan tahun 6 atau 7 Hijriah. Apalagi hukum tentang harta waris itu menjelang Nabi meninggal. Jadi yang kita bayangkan Islam, wajah Islam, amalan Islam itu tidak seperti yang berlaku di awal Islam. Itu sudah yang kemudian tuh, kaji kemudian. Awal Islam turun, apa amalan yang diajarkan Allah pada Nabi, kepada umat Islam ketika itu? Apa amalan-amalan yang pertama dalam Islam? Ini disebut Islam di awal Islam apa? Yang disebut dengan Islam ketika awal Islam itu datang apa? Iqra, membaca, belajar. Tapi faktanya sekarang negara Islam paling rendah tingkat literasi membacanya. Jadi yang disebut dengan Islam itu rajin baca, rajin belajar, rajin hadir majelis. Itu non Islam. Terus apa lagi? Ini fakku raqabah, pembebasan budak. Ya, menghargai manusia. Kemanusiaan itu sendiri itu ajaran Islam. Ya, akhlak kepada manusia, kepada sama manusia. Kemudian apa? Perhatian kepada orang-orang yang lemah. Au it'amun fi yaumin zi masghabah, di saat paceklik dia masih bisa ngasih donasi. Jadi infak, perhatian kepada yatim, orang-orang yang kehilangan kasih sayang, bapak yang melindungi. Kemudian perhatian kepada orang-orang miskin yang terlantar. Ternyata Islam di awal amalannya ini, Pak Ibu. Ini yang tidak disukai oleh orang kafir Quraisy. Mereka maunya tuh menguasai manusia. Harus ada namanya strata kasta, yang orang kaya, oligarki, orang-orang miskin terus banyak, budak-budak terus banyak dipelihara begitu. Itu yang tidak mau diubah oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Bebaskan budak itu tidak mau mereka. Seperti menaik gunung bagi mereka itu. Jadi itu non Islam itu di awal-awal. Tidak peduli dengan orang yang kelaparan, orang menangis dia kenyang. Nah, itu kekufuran tuh Bu. Itu yang disebut kekufuran yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya siapa bapak kemanusiaan, Nabi Muhammad SAW. Apalagi beliau merasai pernah jadi anak yatim. Pas pula itu ajaran Islam. Maka kita harus balance, ya, seimbang dalam belajar Islam. Jangan terbayang Islam itu sekedar sholat 5 waktu kamu saji, tapi senyum saya kata tetangga kamu harus. Jangan kamu makan lah ya, magi senyum saya pilih untuk kamu. Saya pak,
Senyum tuh pahit. Jadi ajaran galak ibu. Jadi ajaran Islam tuh jangan dikungkung, dibatasi cuman perkara sholat. Sholat tuh memang penting, tetapi banyak lagi ajaran-ajaran Islam yang mungkin luput dari pengetahuan kita. Kepedulian dengan orang. Orang tu litak, rasanya kalau awak litak kayak orang ada makanan, wagiah sedekah, wagiah berikan uang, berikan santunan, kepedulian sosial, itulah ajaran Islam. Itu yang diperjuangkan oleh Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa perjuangannya? Memberantas kebodohan dan kemiskinan dulu terusnya. Makanya di Muhammadiyah tidak ada perhatian sebagaimana perhatiannya Nahdlatul Ulama dalam masalah fikih, dalam masalah teori-teori agama seperti pesantren, kitab, tidak terlalu fokus Kiai Ahmad Dahlan di situ, karena memang beliau pergerakannya pergerakan sosial dan pendidikan. Itu Islam. Tafsir dari surat Al-Ma'un. Baik. Ya, Pak. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah menyebut nama. Maksudnya itu menyebut nama. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Wa man azlamu mimman Mana'a masajidallah. Masajidallah bi ayyud arafiha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya. Karena sekarang kan sudah banyak yang melarang kalau kita misalnya menjelang waktu salat itu menyikat kaset ngaji kan, itu kalau kita tafsirkan mungkin untuk menyebut nama Allah mungkin. Atau ada juga yang melarang sekarang mengaji, membaca Al-Quran di dalam masjid itu, menjalan-jalan itu katanya dia terganggu. Jadi yang dimaksud di sini kemana arahnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa ta'ala wa sa'a fi qaraibuha. Adakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang orang melarang orang dari masjid Allah, masuki masjid Allah dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Baik, ayat ini menjadi petunjuk dari Allah betapa hinanya orang yang menghambat hamba yang lain atau orang lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada orang tertentu yang memang punya penyakit dalam hatinya, yang tak senang apabila ada hamba Allah yang bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di masjid maupun di luar masjid, terutama ke masjid. Ya, karena masjid itu pusat ibadah, pusat ubudiyah. Nah, jadi ayat itu mencela orang yang menghambat hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui ibadah, dan pusat ibadah itu di masjid. Nah, kalau ada sekarang statusnya masjid itu diputar MP3 misalnya, mendengarkan tilawatul Quran menjelang sholat gitu kan. Nah, itu babnya khusus lagi tuh Pak, pembahasannya khusus. Jadi begini, dinaikkan, dilaungkan suara dalam masjid itu sebenarnya hanyalah azan, kecuali ada kesepakatan dan kenyamanan seluruh penduduk di sekitar itu. Ya. Ini harus saya sampaikan, senang atau tidak, pahit atau manisnya harus saya sampaikan, bahwasanya Islam tetap menghargai kenyamanan atau ketentraman warga di sekitar masjid. Ya, maka kalau ada orang yang misalnya membuat kegaduhan atau membuat majelis taklim, tapi suaranya atau qasidahannya atau zikirnya mengganggu orang di sekitar masjid, itu perbuatan yang dilarang. Kenapa Pak? Karena
Kenapa Bu? Kecil bisik-bisik begini. Ya. Karena orang di sekitar masjid kan situasinya bermacam-macam. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang sakit gigi, ada yang bayi yang belum tidur, atau orang tua yang belum tidur semalaman, ada orang yang istirahat dan lain sebagainya. Maka masjid itu yang dimaksud dengan melarang orang menyebut nama Allah di dalamnya dalam rangka ibadah, sholat, berzikir di dalamnya. Kalau ada orang melarang menstop dulu masuk saja, itu masuk dalam ayat itu. Tapi kalau orang melarang janganlah diputar MP3 dengan alasan mengganggu orang sekitar karena mungkin terlalu keras, itu ada benarnya. Ada benarnya Pak. Karena memang mereka punya hak untuk tidak terganggu atau tenang hidupnya. Nah, kecuali begini, MP3 yang diputar itu tujuannya apa? Ya, kalau tujuannya untuk memberikan peringatan untuk siap-siap sholat, itu kan, dan dimaklumi itu sebagian atau seluruh masyarakat itu sebagai perbuatan yang baik, maka tidak apa-apa dilakukan. Silahkan saja. Saya tidak mengatakan itu bid'ah, karena itu masalahnya dalam bab peringatan saja. Sama kayak Utsman bin Affan dulu azan 2 kali di zaman beliau. Azan yang pertama setengah jam atau 1 jam sebelum azan sebenarnya. Ketika ditanya itu azan apa, itu azan untuk peringatan, bukan azan untuk masuk sholat. Makanya boleh kita tambahkan, mungkin bunyikan MP3 atau apa dengan speaker agar orang itu siap-siap. Boleh saja. Tetapi kalau ada yang tidak senang dengan itu, karena memang asasnya masjid itu memang hanyalah azan yang dilaungkan. Kalau ada tambahan-tambahan itu yang bisa kemungkinan mengganggu orang lain, maka itu tidak 100% disalahkan orang tersebut. Ada benarnya dia. Maka sebenarnya ini komunikasi saja. Bagaimana bertoleransi. Terkadang ada non-muslim Pak, karena memang dia sadar di lingkungan muslim memang budayanya seperti itu, ya sudah. Mereka juga tidak protes macam-macam, karena memang sudah budayanya di tempat yang bersangkutan. Jadi memang ini masalah sangat kompleks, tergantung situasi dan kondisi wilayah tersebut. Terkadang ada wilayah yang bisa dipakai yang demikian, ada wilayah yang tidak bisa demikian, karena situasinya tidak. Nah, sekarang alhamdulillah di sebagian negara Eropa seperti negara Jerman, saya baca beritanya, itu sudah diizinkan sejak Covid kemarin itu diizinkan mengumandangkan azan 5 kali sehari. Kan alhamdulillah. Sebelumnya tidak ada boleh azan sama sekali loh. Karena memang rasa-rasanya kalau di luar negeri itu privacy itu benar-benar dihargai. Kalau awak kan tidak, privasi awak kadang-kadang bertetangga hampir tidak ada boleh Bu ya. Jemuran sama-sama nampak, musik karya-karya apa, kadang-kadang privasi awak kompet nak boleh kalau di Indonesia, karena bahasa-basi bisa bisu Indonesia ini banyak. Bahasa-basi Indonesia ini terlalu tinggi, gitu kan. Orang beralik dum-dum-dum pacah jantung orang semua 3 hari itu masalah kan Pak. Itu kadang-kadang tingkat bahasa-basi kita tuh sangat tinggi dan kita tuh lebih toleran, kita tinggi. Kalau di luar negeri itu rasanya susah ya. Di Jepang itu Pak, kita galak-galak agak kares di ruangan itu bisa datang polisi ke rumah. Wah ngeci agak kares itu Pak, talambe lalu atau ngeci ada kawan kumpul misalnya, ada acara buka bersama misalnya kan, itu datang polisi itu. Polisi itu digedor pintu kita, ini ada laporan dari tetangga Anda terlalu berisik katanya. Bahkan masak patai sewa atau masak apa namanya, terasi, apa Suminang terasi, tarasi, itu kan aromanya ya, bukan suara sih, dia ganggu ke sisi aroma, itu bisa dilapor polisi Pak. Nah jadi berbeda-beda situasi kondisi di mana kita tinggal, bagaimana tingkat privasi orang juga berbeda-beda, hukumnya pun bisa jadi berbeda-beda. Baik, kira-kira gitu Pak ya. Ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Kalau tidak, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ayat keberapa? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masqabah. Insya Allah kita bahas lebih intens lagi. Pak Ibu, saya harapkan doanya Pak Ibu ya, anak saya masih dirawat di RSCM. Sehubungan dengan tulisan Ustadz tersebut di Facebook, bisa nggak diceritain sedikit ke jamaah? Waduh, itu sudah cerita lengkapnya begitu. Ceritanya sudah lengkap gitu di situ. Intinya sampai sekarang anak saya belum ketahuan sakitnya apa.
11 dokter spesialis yang megang belum ketahuan sakitnya apa. Nah, itu intinya. Dan masih dirawat, ya, masih dirawat. Sekarang ilmunya ilmu la haula wala quwata illa billah. Ilmu saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja. Ya, mudah-mudahan dari doa Bapak Ibu, karena dosa saya banyak, ya, dari Bapak Ibu bisa disembuhkan anak kami Hanifah. Lagi doakan Pak Ibu. Makasih banyak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Azhar yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita.